Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu materi di pelajaran fisika di kelas 8 kurikulum 2013 mengenai hukum Newton ya. Ini diambil dari buku IPA kelas 8 Kemendikbud. Ini topiknya mengenai hubungan hukum Newton dengan peristiwa sehari-hari. Ada 10 soal mau kita bahas. Ini termasuk hukum Newton berapa, alasannya kenapa. Oke, kita lihat dahulu ya penjelasannya. Oke, langsung saja ya. Oke, begini. Jadi hukum Newton itu ada 3 ya. Hukum Newton yang pertama, hukum Newton pertama itu namanya inersia atau kelembaman, atau bahasanya kelembaman ya, apa itu ya, atau malas. Maksudnya begini, ini tuh sigma F. Sigma itu total gaya sama dengan 0. Nah, jadi gini, kalau total gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, itu ada 2 kemungkinan katanya. Jadi katanya gini, benda diam maunya tetap diam, benda bergerak maunya tetap bergerak. Jadi idenya begitu ya. Oke, nah sekarang contohnya begini nih, kalau benda diam maunya tetap diam. Jadi gini, misalnya kita mau dorong gedung misalnya gitu ya, itu terlalu ekstrim sih ya, kita nggak bisa ya, kecuali ya mungkin pesulap gitu ya, limbat gitu ya mungkin ya. Nah ini umpama saja, kita mau dorong gedung, kok gedungnya nggak gerak ya, karena gini, sebenarnya kita dorong ya, keluarin tenaga, cuma ada gaya penahannya. Nah gaya penahannya menahan si betonnya, pondasinya gitu. Jadi nanti totalnya sama dengan 0, jadi tidak bergerak. Benda diam tetap diam. Nah kalau benda bergerak tetap bergerak itu contohnya begini, misalnya ada seseorang naik kendaraan, ini mobil gitu ya. Nah ini duduk lalu tiba-tiba direm, nggak pakai sabuk pengaman, apa yang terjadi? Nah itu sudah diwajibkan ya oleh pemerintah ya, pakai sabuk pengaman. Karena gini, si mobilnya sebenarnya sedang bergerak, si orangnya sedang bergerak juga, misalnya 100 km per jam. Waduh, si orangnya juga 100 km per jam. Kalau mobil tiba-tiba di rem, jadi si orangnya nih akan 100 km per jam, kepalanya menghantam kacanya. Waduh, bisa tragis ya akhir hidupnya ini ya kalau begini ya. Nah jadi pakai sabuk pengaman supaya ditahan, tapi juga sakit gitu ya, karena menahan 100 km per jam itu. Jadi itu maksudnya tuh, benda bergerak maunya tetap bergerak. Nah kira-kira gitu ya. Kalau gitu jangan ngebut-ngebut ya. Oke, yang kedua sekarang ya. Yang kedua itu gini, sigma F. Sigma itu maksudnya total ya, M kali A. Ini gaya 1 Newton. Nah sekarang enggak 0, jadi ada yang lebih besar mendorongnya, misalnya gitu ya. M nya itu massa itu kilogram, A itu percepatan itu meter per sekon kuadrat. Nah kira-kira gitu ya. Berikutnya ini kesini ya, bisa ya. Kalau ini jadi ada percepatannya, jadi misalnya mobilnya bisa berjalan, mobilnya bisa berhenti, direm, misalnya gitu ya. Yang ketiga itu aksi sama dengan negatif reaksi. Maksudnya kata Bapak Newton ya, untuk suatu gaya akan ada reaksi. Min itu artinya berlawanan. Jadi contohnya gini, roket mau terbang ke angkasa, loh kok dia hembuskan tenaga asap-asapnya ke bawah. Memang begitu ya, dia dorong ke bawah supaya dia maju ke atas, kira-kira gitu ya. Dayung, orangnya mau maju, kok perahunya dayungnya ke belakang. Memang begitu ya, kata Bapak Newton, aksi sebenarnya negatif reaksi. Kita kasih tenaganya ke belakang, nanti arah majunya jadi berlawanan, jadi negatif, ada reaksinya. Oke, kira-kira sekilas gitu. Kita sudah siap ya. Oke, kita jawab ya. 2 ekor kijang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Oh, itu harusnya aksi sebenarnya negatif reaksi itu ya.
Nah itu terpental sesuai ininya masing-masing. Nah itu ya, kita tulis ya, ini aksi sebenarnya negatif reaksi. Itu sebenarnya ya, saling dorong mental, kira-kira gitu ya. Oke, dua ekor badak jantan bermasa sama melakukan adu kekuatan memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak ada satu badak pun bergeser. Oh, yang ini. Sigma F sama dengan 0. Jadi itu tetap diam. Jadi kira-kira gitu. Bagaimana? Lanjut ya. Oke. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Waduh, ya itu ibunya terbesar ya. Nah ini hukum Newton 3, aksi sama dengan negatif reaksi. Seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh sehingga terpental jauh. Waduh, kalau ini tuh sebenarnya yang ini nih, sigma F sama dengan M kali A. Nah jadi ada percepatan mental jauh gitu ya. Nah gitu, ini jadi ada percepatan A gitu, percepatan ya, gayanya besar gitu ya. Nah ini ya sekarang ya, seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara lebih cepat di bagian atas mengakibatkan terbang angkat ke atas. Oh ini yang ini juga ada A, percepatan ya. Jadi gayanya lebih besar, salah satu lebih besar, jadi ada percepatan jadi ke atas atau ke bawah gitu ya. Di soal ini ke atas. Lanjut, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Oh ya ini hukum Newton 2. Ya ini ada A. Nah ini yang ini tuh. Massa kali percepatan. Hati-hati ya ibu ya. Iya si ibu gajahnya juga tahu ya. Oke. Seekor ikan benang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Itu hukum Newton 3. Aksi sama dengan negatif reaksi. Mau maju ke depan, nah dia kayu siripnya ke belakang. Yang 8 ya. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Itu tuh mungkin lebih cocok yang ini ya. Dia itu mau supaya gayanya besar. Nah gitu. Jadi masanya besar ya. Waduh, ini jantannya kekerasan ini ya. Ya, jadi ini mau sebenarnya sigma F sama dengan M kali A. Dia perbesar ininya M-nya. Kira-kira gitu ya. Oke? Dua soal lagi. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kambing tersebut berhenti sehingga terlempar ke depan. Oh ini sebenarnya bukan kambing, mungkin ini salah cetak ya. Kalau kuda ya kuda ya. Nah jadi itu tuh sebenarnya yang ini, kasus yang ini ya. Hukum Newton 1, benda bergerak maunya bergerak, si paketnya jadi mental ke depan ya. Jadi hukum Newton 1, alasannya benda bergerak, bendanya itu si paket ya, maunya tetap bergerak gitu ya. Sampai ada gaya menghentikannya gitu. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir kuda yang ditungganginya berhenti. Waduh, ya secara tiba-tiba joki tersebut mental. Aduh, di prank ya sama kudanya ya. Yaitu hukum Newton 1. Sama alasannya ya. Benda bergerak maunya tetap bergerak. Nah, makanya dia mental seperti yang kasus yang ini. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Kira-kira paham ya tentang hukum Newton 3, hukum Newton 1. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.